Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ridho Prinadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya punya tamu spesial nih. Wah, yang ditunggu-tunggu seluruh viewers ya. Wah, ini nih ya, yang nonton udah pada senyum-senyum ya. Sudah excited sekali. Ya, ini dia Pak Siswanto. Wah, pawang hujan Singkawang. Apa kabar Pak Sis? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Oke, mantap. Pak Sis makin sehat kayaknya ya. Alhamdulillah. Pak Sis, Ya. Pak Sis ini kan terkenal di SMK Negeri 2. Ya kan? Terkenalnya dengan uka-ukanya ya kan. Kayaknya tiap hari ya ngomongkan uka-uka nih kan. Wah. kurang Gimana lebih, sih asal muasalnya nih Pak Sis nih? Indigo kah? Atau apa kah gitu Pak? Indigo sih tidak. Oh, bukan Tapi, indigo. Iya. Tapi Awalnya tuh sejak ditinggal oleh istri. Itu 2 Agustus. ditinggal nih dalam artian apa nih? Meninggal kah? Tinggal Pisah? pergi, tinggal Oh, pergi, pisah. pisah, Oke, pisah, oke. pisah hidup. Oke, enggak apa-apa nih ya kita kasih tahu ya. Enggak apa-apa. Nggak apa. Terus Jadi sejak 2 Agustus 2010, sejak itu saya ada niat untuk mengakhiri hidup saya karena frustasi kan. oh, sempat ingin bunuh diri. Iya, sempat. Wah, Tapi berat oleh- juga nih ceritanya nih. Mau ngomongin uka-uka lah, ngomongin masalah hidup ya. Iya. Nah, Tapi kebetulan sempat teman juga sarankan untuk selalu banyak istighfar, bermantap sholat. Nah, sejak itu saya istighfar. Nah, istighfarnya itu sebanyak kurang lebih 70.000 kali. 70.000 kali. kali untuk istighfar. Itu Istighfar. kawan yang nyuruh tuh. Iya. Itu kawannya itu punya sesuatu kah? Iya, kebetulan Makanya- teman juga rata-rata juga guru, tapi guru SD semua itu punya kemampuan yang punya sama kemampuan gitu dengan yang mereka. Iya. sensitif lah itu Iya. ya. Dan mereka juga bisa melihat gitu kan, seperti kayaknya indigo. Oh, kalau kawan tuh indigo. Iya. Jadi juga ada yang faktor keturunan. Jadi bukan hanya sekedar indigo aja, tapi ada faktor keturunan. Faktor gitu ya. keturunan. Iya. Apa namanya? Nasab ya. Iya. Nah, Jadi kebetulan perbanyak istighfar. Jadi saya kemudian setelah 70.000 kali saya dibawa ke gunung waktu itu. ke gunung Iya. di Singkawang nih. Kita kebetulan waktu itu di daerah Anjungan. Daerah Anjungan. Gunung. Iya, pas di Oke. Gunung Pantak. Nah, di situ kita mulai Itu awalnya. mendaki kah atau apa? Iya, mendaki. Kita mendaki untuk proses Oh, iya. awal kita di hutan gitu. Proses apa namanya ya? Kalau orang dulu tuh kayak betapa kayak gitu Iya, ya. iya. Kita cuma hanya udah sampai semalam ya, hanya berapa jam aja untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan kita dengan Uji pengaruh. mental lah ya. Iya, uji Takut mental. atau enggaknya gitu Iya. ya. Berarti dalam tanda kutip Pak Sis nih belajar ya? Iya. Bukan karena apa namanya ya? Bukan Entah karena keturunan kah, apa bukan karena tiba-tiba keturunan, datang bukan kah? indigo, bukan, tapi karena kita Belajar. belajar dari situ, kemudian kita coba ke gunung. Alhamdulillah hari pertama di gunung itu kita aman ya, kita nggak ada masalah. Tapi kami ada 11 orang, dari 11 orang itu hanya 4 aja yang aman, yang lainnya udah terlempar semua gitu karena pengaruh dari Nggak apa-apa, lingkungan. antar sini aja. Lingkungan. Dikasih kopi nih ya. Nah, sesajen. Sesajen kopi pahit. Oke, Pak Sis. Gimana? Dari 11 Dari hanya 11 4. hanya 4 yang sampai akhir, karena yang lainnya udah pada tumbang semua ya, karena kuat lah mungkin ya. entah takut, entah pengaruh yang lain, kita juga nggak Pokoknya tahu belum ya, siap lah ya. belum siap. Nah, dari 4 itu ya alhamdulillah hari pertama. Kemudian setiap minggu sekali kami tetap ke gunung. Dari situlah saya mulai Bentar, Pak Sis tuh dari 2010 tuh udah tinggal di Singkawang. saya 2010 memang Singkawang, di Singkawang. Tapi karena setiap belajar tadi itu tiap minggu Iya, ke iya. Anjungan. Iya, ke gunung itu. Lumayan Kemudian sempat juga ke Gunung Gajah waktu itu, Pemangkat. Ya, Gunung Gajah Pemangkat ya, sempat juga ketemu sama makhluk yang lumayan gedenya, membesarnya. Karena juga Berarti melihat. iya, kita melihat
penghuni di sana lah ya, penghuni di sana. Malam tuh. Malam itu jam 12 malam kita naik ke sana. Itu di Pemangkat. Kemudian saya juga pernah ke Kembayan, daerah Sanggau sana juga sama. Kita hanya perdalam iman kita aja. Intinya di situ. Dan jadi kalau mamanya makhluk itu, kalau kita makin kuat iman kita, juga dia makin nggak berani untuk mendekati kita gitu kan. Jadi intinya semua makhluk itu ya kalau bisa kita Islamkan dia sehingga dia kembali kepada ajaran Allah gitu ya. Tapi kalau mamanya kita tidak Islamkan ya seperti layaknya bangsa iblis atau jin yang lain lah gitu. Ya. Jadi pada 2010 tuh Pak Sis katakanlah belajar gitu ya. Iya. Berapa tahun tuh Pak Sis? Itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, selama 2 tahun tuh bolak-balik gunung atau ada tempat lain? 2 tahun itu pertama kurang lebih setahun itu kita di rumah aja karena banyak istighfar. Jadi setahun kemudian masuk tahun kedua itu baru teman yang ngajak. Karena teman tidak berani ngajak sembarangan kan gitu kan, takutnya kita apa-apa hal terjadi kan susah gitu. Itu dia. Selama 2 tahun ya belajarnya, lumayan juga ya. Ya lumayan. Jadi setelah 2 tahun tuh sudah apa namanya ya? Sudah punya ilmunya, ya kan? Nah, hal pertama yang Pak Sis pengalaman pertama yang Pak Sis dapatkan apa? Pertama kami coba untuk pengobatan. Pengobatan pemanya. Jadi sebagai pengobatan kita pemanya ada yang kesurupan apa segala macam gitu kan. Nah, yang kita jadi masalahnya kalau yang kesurupan ini kalau pemanya masuk kepada wanita atau perempuan, ya itu yang lagi haid itu yang susah. Karena kita pakai ayat tidak bisa tembus. Oh gitu? Iya. Jadi kita cara-cara yang lain gitu. Karena kan kalau wanita lagi haid atau lagi dapat gitu kan itu susah itu. Karena ayat-ayat tidak bisa masuk. Itu makanya kalau wanita yang lagi datang bulan itu dilarang ke tempat-tempat yang gitu ya, kayak hutan, kayak terjun, ya gitu. Kemudian kan. Mau maghrib itu juga dilarang keluar sebetulnya, karena itu bahaya. Oh jadi kalau sudah masuk susah ya keluar? Iya, lama kita prosesnya karena kita mau bila perlu kita nggak usah secara kekerasan, kita komunikasi atau negosiasi gitu yang lebih enak. Gitu. Oke. Berarti Pak Sis bisa ngobatin orang juga? Untuk sementara itu, waktu itu ya kita untuk yang menangani untuk yang kesurupan. Kadang-kadang juga yang kita jadi permasalahan ini, punya keturunannya yang masuk itu agak susah. Gimana kalau punya keturunan? Iya, jadi ada punya leluhurnya atau keturunannya itu masuk ke tubuh yang bersangkutan. Nah itu dia tidak mau keluar karena dia anggap bahwa ini adalah anaknya, bahwa ini adalah tuannya segala macam. Padahal itu sebetulnya punya leluhurnya. Nah, kita paling-paling komunikasi caranya bukan seperti ini, bukan masuk ke dalam tubuh, tapi kita model bungkus gitu kan. Jadi si anak ini ibaratnya telur, yang kuningnya ini adalah si anak, saya bilang. Nah, yang manusianya, yang kuningnya. Nah, yang selaputnya ini, yang kulitnya ini adalah makhluknya. Jadi kan dilindungi. Jadi bukan makhluk itu berlindung di dalam tubuh manusia. Jangan sampai masuk lah. Iya, jangan sampai masuk. Jadi di sekitarnya aja. Iya, gitu. Jadi kalau mamanya kita sudah menjelaskan seperti itu mereka ngerti, alhamdulillah. Akhirnya tidak model kemasukan lagi. Karena kita, kalau saya haramkan kalau model sistem kemasukan begitu. Apalagi kalau mamanya belajar ilmu tentang kemasukan gitu, itu enggak baik. Gitu. Nah, jadi itu udah mengganggu istilahnya. Iya, artinya kita dikendalikan oleh mereka. Pada intinya kita harus mengendalikan mereka. Gitu. Itu yang benar. Intinya kita yang harus mengendalikan, ya. Iya. Kita yang punya kuasa. Iya. Oke, Pak Sis, dari sekian lama nih kan, nah saya penasaran yang itu tadi tuh, apa tuh? Yang di Gunung Gajah, yang Pak Sis melihat. Nah, itu kan udah sampai proses melihat tuh, Pak Iya. Sis. Waktu itu pas saya nemenin kawan itu untuk proses penyatuan katanya kan, proses penyatuan leluhur. Saya sih hanya ikut aja kan melihat. Nah, di situ kita ada wirid juga atau berzikir juga di situ. Kemudian terakhirnya itu kita dalam kendi itu dia membakar kain dengan darah ayam putih. Nah, ayam putih. Biasanya kan ayam hitam. Dan enggak tahu saya waktu itu dia mintanya ayam putih gitu, putih polos semua. Ayam jogo. Ayam jantan gitu kan. Iya, jadi begitu selesai itu semua, nah
pada sebelum pembakaran itu, pada prosesnya itu ada seekor sosok naga gitu ya, naga berwarna hitam karena gelap waktu itu kan, jadi yang nampak hanya warna hitam. Jadi siluet lah gitu. Iya, dan sempat ada 2 orang itu yang terpengaruh. Pengaruh dalam arti Dia melihat ada istana, jadi dia mau pergi. Jadi saya melihat seperti itu karena saya posisinya di belakang, saya tarik kedua orang tua itu supaya nanti jangan terpengaruh. Karena kalau pamannya dia ngikut, maka itu bisa raib. nggak bisa balik ya. Iya, jadi kita tarik, Pak, istighfar. Kita lanjutkan lagi, jangan lihat yang di kanan, karena itu ada kayak istana bagus, megah segala macam. Jangan tergoda. Iya, jangan tergoda. Kalau mau tergoda, dia udah mau berdiri ini, udah mau berdiri karena satunya imam di depan, 2 saya di belakang. Jadi mendampingi juga kan bagian belakang. Itu dalam keadaan sadar kan enggak masih Sadar semua. sadar ya? Sadar semua. Jadi begitu lagi melihat begitu dia mau gelagat mau keluar, mau kemana Pak? Itu ada istana kayak gini. Saya tarik, duduk, saya bilang. Perbanyak istighfar, saudara kembali, jangan terpengaruh. Karena di belakang itu sudah ada sosok wujudnya seperti naga gitu. Karena gelap jadi kayak hitam gitu. Jadi alhamdulillah begitu selesai prosesnya terakhirnya itu adalah pembakaran. Oke. Dah. Oke. Ada kode untuk berhenti dulu. Oke. Oke. Yang ditegur tadi di lapangan itu.